Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Namun sebelum Xiaoyan bisa mundur jauh, gelembung besar tiba-tiba melesat dengan cepat dan muncul di belakangnya. Kejutan melonjak di wajah Xiaoyan saat merasakan kecepatan itu. Sebuah penghalang besar segera muncul di belakangnya dan memblokir gelembung itu. Namun suara retakan langsung muncul dari penghalang dan hancur sementara gelembung besar dengan cepat melesat dan terus meluncur ke arah Xiaoyan. Beberapa penghalang api hijau segera muncul di belakang Xiaoyan dan menahan gelembung besar yang menyerang, namun dalam waktu yang tidak begitu lama semua penghalang api hijau dihancurkan. Sementara itu petir melonjak di tubuh Xiaoyan dengan cara yang liar saat ia melepaskan kecepatan maksimalnya. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan sementara tubuhnya berkedip dan menghilang dengan cepat meninggalkan jarak yang agak jauh dengan gelembung besar di belakangnya. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan kekejaman melonjak di wajahnya sementara api Lotus 23 warna muncul di tangannya. Namun Xiaoyan tidak segera melemparkan api Lotus penghancur sementara gelembung besar terus mendekat sebelum menghantam tubuhnya, namun hanya mengenai sebuah bayangan. Tubuh bayangan? Bagaimana mungkin? Gumam sosok Xianlan dengan wajah langsung berubah jelek. Sebelum dia bisa bertindak, api Lotus 23 warna tiba-tiba melesat dan menghantam gelembung besar hingga meledak dan hancur. Sosok Xianlan nampak menggeram begitu gelembung besar dihancurkan, matanya yang dingin segera melihat ke tempat Xiaoyan berada sebelumnya namun hanya melihat tempat yang kosong. Sebelum rasa terkejutnya menghilang, dia tiba-tiba merasakan suhu panas menakutkan ketika Xiaoyan sekejap muncul di depannya dengan api Lotus 23 warna melayang di telapak tangannya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, menciptakan beberapa api Lotus bukan masalah besar baginya, ditambah dengan teknik teleportasi spasial dan sekejap muncul di depan Xianlan. Kejutan besar baru saja melonjak di wajah sosok Xianlan ketika kekejaman melonjak di mata Xiaoyan saat dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan api Lotus 23 warna segera melesat dan menghantam sosok Xianlan hingga tubuhnya dengan cepat terbakar dan lenyap tanpa jejak di tengah jeritan yang menyedihkan. Mengikuti hancurnya sosok Xianlan, cahaya hijau tiba-tiba melesat keluar dan memasuki keong muyu di cincin penyimpanan Xiaoyan. Dengan masuknya kekuatan cahaya tiga warna sianye Xianlan, seketika itu juga keong muyu mengeluarkan suara yang menyenangkan, dan aliran energi yang sangat murni terus muncul dari keong. Pada saat ini, keong juga mengalami beberapa perubahan sebelum akhirnya berubah menjadi keong busur yang mengeluarkan suara laut misterius. Suara yang benar-benar menyenangkan terdengar dari dasar danau. Dengan suara itu, mata Ling Wei nampak bergerak seolah ia akan membuka matanya. Di saat yang sama seluruh dasar danau dipenuhi dengan cahaya tiga warna yang menyilaukan. Cahaya ini, apakah Xiaoyan berhasil? Seru Yongcheng tercengang. Sesaat kemudian lingkaran fluktuasi menyapu kaki ular Ling Wei, dan dengan bantuan Sanye Xianlan, tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, ular Ling Wei membuka matanya dan mengeluarkan suaranya yang lembut. Di mana ini? Kata Ling Wei dengan matanya sedikit berubah saat dia melihat Xiaoyan. Kegembiraan segera melonjak di wajahnya saat dia dengan cepat memeluk Xiaoyan dan memanggilnya, "Kakak." "Apa? Kakak? Kamu mungkin salah. Aku bukan kakakmu," kata Xiaoyan terkejut dan mencoba melepaskan pelukan erat gadis cantik itu. "Tidak, kamu kakakku. Kamu memiliki aura klan Muyu di tubuhmu. Dan benda di tanganmu ini adalah cangkang keong yang hanya bisa dimiliki oleh para leluhur kami," kata ular Ling Wei memeluk Xiaoyan makin erat. "Baiklah, lepaskan dulu tanganmu, akan aku jelaskan," kata Xiaoyan dengan canggung. "Kakak, kamu pasti ingat namaku adalah Sanyao," kata ular Ling Wei tersenyum dan melepaskan pelukannya. Setelah itu matanya segera tertuju pada bunga Sanye Xianlan. Saat berikutnya, dia muncul di samping Sanye Xianlan. Tubuh Sanyao benar-benar menembus perlindungan Sanye Xianlan dan maju perlahan.
Bagaimana mungkin? Seru Xiaoyan terkejut saat melihat San Yao dengan mudah menembus penghalang anggrek Xianlan. Tanpa ragu, San Yao mengulurkan tangannya dan meraih anggrek Xianlan di depan mata Xiaoyan yang terkejut. "Kakak, ini Sanye Xianlan," kata San Yao segera menyerahkan Sanye Xianlan di tangannya. Pada saat ini, anggrek peri berdaun 3 sedikit layu. "Apakah Sanye Xianlan ini sudah rusak? Itu sangat kuat sebelumnya. Mengapa sekarang sangat lemah?" gumam Xiaoyan dengan bingung. "Anggrek surgawi berdaun 3 adalah keajaiban dunia, itu tidak akan rusak dengan mudah," kata Long Yi. "Sanye Xianlan ini tidak rusak, hanya tertidur," kata San Yao tersenyum. "Xiaoyan, Ling Wei, apa kalian baik-baik saja?" kata Yong Cheng muncul di samping Xiaoyan. "Kami baik-baik saja, ayo pergi dulu," kata Xiaoyan mengangguk dengan puas dan melesat ke arah tertentu, yang lain dengan cepat mengikuti. "Tempat apa ini? Energi Qi di sini jauh lebih kuat daripada tempat lain. Jika kita berlatih di sini, itu pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat," gumam Xiaoyan. "Ini seharusnya menjadi tempat Master Immortal itu datang. Aku bisa merasakan ada fluktuasi yang sangat kuat tidak jauh," kata Long Yi. "Kakak, tempat ini sepertinya aku tahu," kata San Yao menyapu matanya ke sekeliling. "Apa kamu yakin?" tanya Xiaoyan. "Iya," jawab San Yao mengangguk. Ada sedikit ekspresi lain di matanya, saat kabut putih mengaburkan pandangan semua orang. Namun matanya secara samar menemukan bahwa ada jalan putih yang agak mencolok di bawah kaki mereka. "Meskipun saya telah berada di sini selama ratusan tahun, saya belum pernah masuk ke sini. Ini aneh," gumam Yong Cheng. Di saat semua orang penasaran, San Yao tiba-tiba menarik tangan Xiaoyan. "Kakak, ikuti aku," kata San Yao. Xiaoyan sedikit terkejut, dan mengikuti San Yao menuju jalan kecil. Yong Cheng dan Ling Ling dengan cepat mengikuti. Setelah beberapa menit berjalan, sebuah rumah dengan halaman luas muncul di depan mereka. Seluruhnya dikelilingi oleh awan dan asap. Di depan mereka ada sebuah gerbang batu yang ditutupi penghalang. "Ini seharusnya menjadi pintu masuk utama mansion," kata Yong Cheng. "Bagaimana kita masuk?" kata Ling Ling. "Biar ku hancurkan," kata Yong Cheng mengulurkan jarinya dan sebuah pilar cahaya langsung menghantam penghalang. Namun penghalang itu tidak hancur dan hanya sedikit beriak. Sesaat kemudian penghalang nampak beriak dan sebuah cahaya menembak ke arah Yong Cheng. "Awas," kata Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan penghalang api hijau muncul dan memblokir serangan cahaya. "Penghalang ini, sebenarnya bisa memantulkan serangan," seru Yong Cheng terkejut. "Aku punya cara, kakak pinjamkan aku keong muyu itu," kata San Yao mengulurkan tangannya. Setelah San Yao memegang keong di tangannya, kekuatan mulai melonjak keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat keong dan mulai meniupnya. Sekejap keong itu mengeluarkan suara laut yang menyenangkan. Sesaat kemudian, 2 singa batu di gerbang batu tampak menjadi hidup dan saling bertabrakan. Dengan tabrakan 2 singa, pintu batu perlahan terbuka dan kekuatan aneh dari zaman kuno merembes keluar dari celah pintu. "Ayo pergi dan masuk," kata San Yao. Saat melangkah masuk, mata semua orang menyapu. Mereka tiba di satu ruang buku besar. Xiaoyan mendekati meja besar dan melihat selembar kertas kosong tergeletak di meja. Dia hendak menyentuhnya namun jejak segel jiwa langsung menghalanginya. Pikiran Xiaoyan bergerak dan kekuatan jiwa langsung mengalir ke kertas. Saat berikutnya beberapa kata muncul di kertas putih. "Orang yang beruntung akan menemukan rahasiaku. Meskipun ruang ini memiliki banyak buku, hanya kertas ini yang benar-benar berguna. Jika Anda seorang alkemis, saya yakin Anda akan tertarik." Itu adalah pil immortal kelas 4. Kejutan melonjak di mata Xiaoyan saat melihat itu. "Xiaoyan, apa kamu menemukan sesuatu?" tanya Yong Cheng berjalan ke arah Xiaoyan. "Aku tidak menemukan apa-apa," kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Semua orang lalu memasuki ruang balok. "Sepertinya ada sesuatu di sini," pikir Xiaoyan. Di tengah ruangan ada 2 kursi emas dengan jejak samar energi yang muncul. Di sebelah kiri ada cahaya biru dan di sisi lain ada cahaya merah. "Apakah itu api suci?"
pikir Xiaoyan terkejut. Sebuah suara tiba-tiba muncul, San Yao, kamu akhirnya di sini. Suara ini, bagaimana bisa ada perasaan yang akrab, pikir San Yao. Saat berikutnya, di dua kursi emas, dua sosok ilusi cahaya perlahan muncul. Di sebelah kiri mengenakan pakaian alkemis, sementara di sebelah kanan nampak seorang pria paruh baya yang diselimuti api emas. Pamanmu, seru San Yao melangkah maju dan membungkuk hormat. Bangunlah, kata pria alkemis melihat San Yao dan tersenyum, tatapan lalu tertuju ke Xiaoyan dan terkejut, kamu sepertinya memiliki aura yang akrab di tubuhmu. Saat berikutnya Keong Muyu terbang ke arah alkemis Muho. Ini Keong Yuxuan kan? Ini benar-benar miliknya. Tampaknya mereka juga tidak dapat melarikan diri dari keluarga Fu, gumam Muho dengan nada kebencian. Anak muda, mengapa kamu memiliki sesuatu dari Yuxuan? Kata Muho sedikit menyipitkan matanya. Senior jangan salah paham, Keong ini diberikan senior Yuxuan untuk diserahkan pada San Yao, kata Xiaoyan. San Yao, ambillah. Ini adalah tanda dari klan Muyu, kata Muho. Aku tidak mau, Keong ini sudah menjadi milik kakak Xiaoyan. Jika bukan karena dia, aku khawatir aku masih tidur sekarang, kata San Yao. Aku akan melihat seberapa kuat anak muda ini sampai dia diberikan benda itu, kata sosok api emas. Saat berikutnya api emas melonjak akhirnya berubah menjadi tangan besar yang sekejap mencengkram tubuh Xiaoyan. Ini, apa maksud senior? Tanya Xiaoyan terkejut. Anak muda kamu harus membuktikan kekuatanmu, kata api emas. Sesaat kemudian pikiran Xiaoyan bergerak dan doci hijau yang liar melonjak di tubuhnya, di saat yang sama tato klan Xiao muncul di dahinya. Kejutan melonjak di mata Muho saat melihat simbol di dahi Xiaoyan, tanda ini, Huoyan apa kamu juga melihatnya? Tanya Muho menyipitkan matanya. Aku melihatnya, bagaimana anak ini bisa memiliki simbol semacam ini, kata api emas Huoyan. Anak muda, apa kamu dari klan Xiao? Tanya Huoyan. Bukankah kamu seharusnya tahu, kata Xiaoyan. Tapi semua klan Xiao terjebak oleh ras alien, lalu bagaimana bisa kamu muncul? Tanya Huoyan penasaran. Aku dari benua Douchi, kata Xiaoyan. Benua Douchi, tidak heran, kata Huoyan. Api emas di tubuhnya menghilang dan melepaskan cengkramannya pada Xiaoyan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Huoyan menoleh ke Humo. Lupakan saja, ini adalah akhir dari masalah, anak ini mungkin bisa membantu kita, jawab Humo. Anak muda ini dapat meningkatkan kekuatannya ke Dou di bintang 7, apakah itu karena teknik klan Xiao itu? Gumam Huoyan. Itu benar. Saat itu orang kuat klan Xiao juga mengolah teknik ini pada awalnya. Dengan kekuatan satu orang, dia melawan 3 ras alien, kata Humo. San Yao, di mana San Ling? Tanya Humo. Saat kita baru saja memasuki mansion ini, San Ling dibawa pergi oleh sosok kuat, tapi aku bisa merasakan bahwa San Ling seharusnya masih berada di mansion ini, kata San Yao. Pamanmu, apa itu? Tanya San Yao. Ini adalah pil obat abadi kelas 4 yang saya tinggalkan, kata Humo. Pil obat peringkat abadi, gumam Xiaoyan dengan wajah berubah. Anak muda, apa kamu tertarik? Tanya Humo. Senior, apa kamu yakin? Jawab Xiaoyan. Kamu bisa yakin. Selanjutnya, kotak di depanku adalah semacam hal yang mampu meningkatkan kekuatan jiwa, tapi apa kamu bisa mendapatkannya atau tidak? Tergantung pada keberuntunganmu, kata Humo. Anak muda, jika kamu menginginkan api suci, maka datanglah ke puncak pegunungan gurun, rahasia api suci yang ingin kamu ketahui ada di sana, kata Huoyan dengan bangga. Baiklah jika kamu beruntung, kita akan bertemu lagi, kata Humo melambaikan tangannya. Saat berikutnya sebuah cahaya muncul dan membungus mereka berdua dan menghilang dari tempat itu. Sebenarnya ada api suci di pegunungan gurun ini? Gumam Xiaoyan penasaran. Seharusnya tidak salah, tempat ini sangat dekat dengan puncak pegunungan gurun, aku bisa merasakan aura panas, itu seharusnya api suci, tapi ada 2 aura lain yang sangat kuat, kata Long Yi.
Apakah itu ras alien? Gumam Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, kamu sangat beruntung bertemu mereka, kata San Yao muncul di samping Xiaoyan sambil tersenyum. Senior baru saja mengatakan bahwa kotak itu adalah sesuatu yang menguatkan jiwa. Aku tidak tahu apa itu, kata Xiaoyan. Kamu bisa mencoba melihatnya, kata San Yao. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia berjalan ke kursi emas dan menatap kotak yang terletak di antara dua kursi emas. Dia meraihnya dan membukanya. Ini adalah cairan jiwa, gumam Xiaoyan terkejut saat melihat cahaya emas yang nampak seperti cairan. Kamu benar-benar beruntung. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada pemilik pegunungan gurun ini untuk meninggalkan harta yang begitu berharga, kata Long Yi. Kakak Xiaoyan, masukkan kekuatan jiwamu pada cairan jiwa, itu akan menjadi pil obat peringkat 4 dari peringkat abadi, kata San Yao. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk saat mendengar itu. Sepertinya kita harus mencari Kak Sanling, ayo pergi, kata San Yao. Setelah menemukan Sanling, Xiaoyan memutuskan untuk menelan cairan jiwa. Di tempat lain di pegunungan gurun, nampak Mu Ying melesat di dalam hutan besar. Sesaat kemudian dia tiba-tiba berhenti. Sepertinya ada yang memanggilku, pikir Mu Ying. Saat berikutnya, sinar biru muncul tidak jauh dari Mu Ying. Ikutlah denganku, kata cahaya biru segera melesat. Dipandu oleh sinar biru, Mu Ying terus berjalan melewati penghalang saat memasuki kedalaman hutan dan tiba di satu gua. Sesaat kemudian satu cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Itu adalah kristal api suci, gumam Mu Ying terkejut. Sementara itu di ruang rahasia, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Sudah sebulan sejak aku berada di tempat ini, aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu di luar, pikir Xiaoyan. Dia bisa merasakan kekuatan jiwanya bertambah kuat. Sementara semua orang menunggu, pintu gua terbuka. Xiaoyan, apa kamu berhasil? Tanya San Yao dengan senang. Xiaoyan sedikit tersenyum dan mengangguk. Bagaimana dengan kalian? Tanya Xiaoyan. Kekuatan kita bertiga hampir pulih. Kekuatanku sendiri berada di tahap awal Dou di bintang 7, dan begitu juga Sanlin. Adapun kakak Chongyan, mencapai Dou di bintang 8 tahap akhir, kata San Yao tersenyum. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Bahkan di istana Xuanling, barisan kekuatan semacam ini cukup menakutkan. Karena semua orang sudah pulih, ayo pergi ke puncak pegunungan gurun. Aku selalu merasa ada sesuatu yang baru saja akan pindah ke suatu tempat. Aku khawatir itu akan buruk, kata Sanling. Beberapa waktu kemudian, Xiaoyan dan lainnya tiba di puncak pegunungan gurun. Sebuah pandangan tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Ini lukisan dinding aneh saat itu. Kenapa bisa muncul di puncak pegunungan gurun ini? Pikir Xiaoyan tiba-tiba sadar. Dia melihat sosok yang dicengkram oleh tangan raksasa di langit. Aneh, apa yang terjadi di sini? Pikir Xiaoyan menatap sosok di bawah tangan raksasa itu. Tepat di atas tangan raksasa langit, sebuah tahta muncul dengan mengesankan. Tahta itu kemudian berubah menjadi naga dan burung phoenix. Sepertinya tahta ini seharusnya menjadi tempat di mana pemilik immortal terlihat cukup mendominasi, pikir Xiaoyan. Sesaat kemudian gambaran itu menghilang dari pikirannya. Xiaoyan dan lainnya baru saja akan pergi, ketika ruang di tempat yang agak jauh tiba-tiba berguncang. Gelombang kekuatan menakutkan apa ini? Seru Xiaoyan dan lainnya terkejut. Gelombang kekuatan menakutkan yang tiba-tiba ini membuat Xiaoyan dan yang lainnya segera merasakan tegang di hati mereka. Apakah itu kekuatan klan alien? Gumam Sanling menatap kabut hitam yang muncul di kejauhan. Sesaat kemudian satu suara tawa yang keras terdengar dan bergema di langit. Sudah bertahun-tahun, akhirnya keluar. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.